Halo teman-teman, kembali lagi kita dalam kelas biologi. Hari ini kita akan belajar mengenai kingdom fungi. Untuk itu, simak video ini dengan baik ya. Tahukah kamu bahwa jamur yang ada pada roti dan jamur yang tumbuh pada sisa kayu tergolong ke dalam tumbuhan atau hewan ya? Atau mereka memiliki kingdom tersendiri? Nah, untuk menjawabnya, simak terus video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik yang memiliki dinding sel, tetapi tidak memiliki klorofil. Jadi, jamur yang kita lihat pada slide sebelumnya, yaitu pada sisa potongan kayu, itu bukan termasuk tumbuhan ya, melainkan jamur tersebut memiliki karakteristik yang menyerupai hewan atau tumbuhan. Dan karena jenisnya yang banyak dan sifatnya yang unik, maka dia dikelompokkan dalam kingdom tersendiri. Jadi, bukan termasuk hewan atau tumbuhan ya teman-teman. Untuk mengenal lebih dekat, yuk kita bahas mengenai ciri-ciri fungi atau jamur. Yang pertama yaitu memiliki bentuk yang beragam, seperti berbentuk oval, kemudian benang, dan memiliki tubuh buah. Misalnya yaitu jamur yang berbentuk payung, kemudian bulat, mangkok, dan lain sebagainya. Ciri yang kedua yaitu tersusun atas satu sel, yang mana sel uniseluler dan multiseluler. Ciri dari jamur uniseluler yaitu berukuran mikroskopis, sedangkan pada jamur multiseluler yaitu berukuran makroskopis. Kemudian ketiga yaitu merupakan organisme eukariotik yang mempunyai membran inti dan organel-organel sel lainnya. Yang keempat yaitu tubuh jamur dilindungi oleh zat kitin, yang mana zat kitin ini merupakan pelapis utama dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Setelah tadi kita membahas mengenai ciri-ciri fungi atau jamur, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara hidup fungi atau jamur. Nah, jamur ini biasa hidup di tempat yang lembab dengan pH yang rendah. Jamur dapat memperoleh zat organik makanannya dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan saprofit, atau seperti pada roti yang sudah basi. Kalian pasti pernah melihat kan bagaimana roti itu ketika sudah basi mereka ditumbuhi oleh jamur. Nah, yang kedua yaitu ada parasit. Nah, misalnya yaitu pada jamur patogen atau yang dikenal dengan jamur penyakit. Yang ketiga yaitu ada mutual. Mutual ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup, tetapi yang dapat menguntungkannya. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur fungi. Cara hidup jamur atau fungi itu disesuaikan dengan struktur tubuh yang dimiliki oleh jamur. Nah, secara umum struktur jamur terdiri dari yang pertama yaitu ada tudung atau kap jamur, kemudian ada lamela. Nah, kemudian pada tangkainya itu terdapat cincin, kemudian ada stip atau tangkai buah dan juga volva. Kemudian pada bagian bawahnya terdiri dari miselium. Nah, miselium ini merupakan kumpulan dari hifa yang bercabang. Tahukah kalian bagaimana cara jamur mereproduksi diri? Sebagai makhluk hidup uniseluler dan multiseluler, jamur memiliki sistem reproduksi. Yang pertama yaitu ada reproduksi aseksual atau vegetatif. Kemudian yang kedua yaitu ada seksual atau generatif. Reproduksi vegetatif pada jamur uniseluler yaitu akan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan, sedangkan reproduksi vegetatif pada jamur multiseluler akan melakukan fragmentasi hifa sehingga potongan hifa yang jatuh pada lingkungan yang menguntungkan akan tumbuh menjadi jamur yang baru. Nah, kemudian jamur akan menghasilkan spora aseksual, yaitu berupa
Sporangiospora, dan Conidiospora. Selanjutnya yaitu ada reproduksi generatif atau reproduksi seksualnya, yang mana dimulai dengan penyatuan hifa singgami melalui tahapan-tahapan berikut. Yang pertama yaitu ada plasmogami, yang mana plasmogami ini merupakan penyatuan plasma sel. Kemudian kedua yaitu ada kariogami. Kariogami ini merupakan penyatuan dari inti sel. Spora seksual yang dihasilkan secara singgami dapat berupa yang pertama yaitu ada zigospora, kemudian askospora, dan basidiospora. Nah, berdasarkan cara reproduksi seksualnya, jamur diklasifikasikan menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu ada divisi Ascomycotina, kemudian kedua yaitu ada Basidiomycotina, yang ketiga ada Deuteromycotina, dan yang keempat yaitu ada Zygomycotina. Untuk memudahkan teman-teman dalam memahami karakteristik divisi fungi, berikut merupakan tabel perbedaannya yang didasarkan atas hifa yang dimiliki, kemudian proses reproduksi aseksualnya, reproduksi seksualnya, kemudian ada cara hidupnya, habitat, dan bentuk tubuh buah. Nah, itu dia teman-teman mengenai video pembelajaran tentang Kingdom Fungi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.